Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas dan menjawab berbagai masalah sehari-hari terkait tazkiyatun nafs atau menjaga dan mengolah hati sekaligus jiwa. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ustadz kesayangan kita semua, kita sambut Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah bersemangat sehat. Semangat. Bersemangat untuk berbagi ilmu kepada kita semua hari ini. Terima kasih Hilman. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Hilman, hari ini temanya masih gado-gado, macam-macam. Kita rangkum menjadi satu. Mungkin ini juga menjadi salah satu pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang perlu dijawab. Menarik bahasannya hari ini Hilman. Yang pertama adalah soal orang tua yang mungkin saking perhatiannya sama anaknya, mungkin ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Nah, ini bagaimana kita mungkin sebagai anak dan nanti mungkin kita jadi orang tua ya, kita harus menyikapi hal ini. Jadi batasannya itu seperti apa sih harusnya dalam Islam, koridornya seperti apa? Silakan Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai ya Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga doakan Mbak Mila jika ada yang sedang sakit pemirsa kita, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Iya, bicara tentang peran orang tua ataupun juga sikap kita kepada orang tua. Pertama yang harus kita pahami begini ya, sebagai seorang anak, bahwa Allah itu menitipkan ridhonya kepada kita setidaknya kepada 3 orang. 1, Allah menitipkan ridhonya seorang anak tergantung orang tuanya. 2, Allah menitipkan ridhonya seorang istri tergantung suaminya. Dan yang ketiga, Allah menitipkan ridhonya seorang murid tergantung gurunya. Artinya apa yang saya ingin sampaikan, tolong jaga hubungan kita dengan tiga itu. Karena boleh jadi disitulah kita akan bisa memetik ridhonya Allah dari kebaikan kita. Nah, dalam konteks kita sebagai seorang anak, bagaimana cara kita memposisikan diri kita terhadap orang tua kita? Berbakti kepada orang tua itu Mbak Mila, waktunya tidak terbatas. Bahkan sampai orang tua kita telah wafat pun, seorang anak masih punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Termasuk ketika anak sudah menikah. Bukan berarti sudah menikah kamu bisa lepas begitu saja, tidak. Apalagi mohon maaf ya, anak laki-laki. Jadi sampai kapanpun anak laki-laki ini adalah milik ibunya. Tapi ingat ya, ibu yang baik pasti mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Betul. Saya ingin bilang begini, jangan ada perbandingan antara ibu dan istri. Karena dua-duanya adalah pintu keberkahan yang bisa kamu dapatkan. Jadi kita anak laki-laki sampai kapanpun milik ibunya. Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Karena sama-sama perempuan kan. Gitu. Nah, anak perempuan ketika dia sudah menikah, maka dia beralih dari ayah ke suami. Nah, tinggal sekarang bagaimana memposisikan diri kita sebagai anak untuk tetap berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, sekarang bagaimana posisi orang tua kepada anak? Jadi yang namanya orang tua itu kan kudu punya peran yang peran yang terus dihadirkan. Dari mulai pendidikannya, mendidik, membesarkan, membimbing, dan mengarahkan. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada silih asih, silih asuh, silih asah gitu. Jadi asih, asuh, asah. Ya, dikasihi, diasuh, baru diasah. Nah, mungkin kalau konteks sudah berumah tangga, tentu harus ada level-level yang agak sedikit dikasih jeda lah gitu. Tidak semua harus kemudian ya
dikuasai atau di apa ya, dikelola oleh orang tua. Bukankah menikah itu adalah gerbang dia untuk hidup mandiri, untuk bisa menata keluarganya dengan masing-masing itu. Jadi tinggal bagaimana komunikasi aja sebenarnya sih. Jadi dalam konteks anak, kalau orang tua kita perhatian sama kita, ya udah anggap dia perhatian. Jangan anggap beban gitu, jangan anggap bahwa ibu saya ikut campur mulu sih sama urusan saya. Orang tua saya ikut campur, jangan. Sudut pandangnya adalah, oh beliau sayang sama kita, perhatian sama kita. Nah, orang tua saat ngasih tahu ke kita bukan berarti kita dididik terus, bukan, diasah. Maka perlu diarahkan, perlu dibimbing. Ya penting sih, karena jadi tidak mestinya juga semua anak mikir gini, ribet Ustadz, orang tua saya ikut campur, jangan. Tapi sebenarnya kuncinya juga ada pada pemimpinnya kan, ada pada lakinya juga, Hilman. Suami. Ya, pada suami dong. Ya, maksudnya begini, misalnya itu tadi ya, mungkin ada friksi misalnya dalam rumah tangga, kemudian mertua mungkin agak ini ya, saya ngeluh sama suami. Mas, kok begini. Kan memang artinya suami juga harus bisa memberikan ketenangan pada istri. Mungkin suami juga harus bisa memberikan ketenangan juga kepada orang tuanya. Iya nggak sih? Iyalah. Jadi gini, orang tua ketika menikahkan anaknya, contoh, kalau saya orang tua dari perempuan, maka setelah ini saya serahkan anak perempuan saya kepada suaminya. Maka pada bab itu saya memastikan bahwa suami dari anak perempuan kita tuh adalah suami yang baik, yang bisa membimbing dia bukan hanya di dunia tapi sampai ke surga. Itu. Nah, kalau saya konteksnya orang tua anak laki-laki, berarti ajarkan anak laki-laki kita untuk bisa membimbing keluarganya. Nah, di situ kan perannya perlu penguatan gitu loh. Karena izin ya, kalau kita punya anak laki-laki terus dicekokin sama kita, ujungnya muruah, kemuliaan anak laki-laki itu tuh jadi tidak muncul dari istrinya. Betul. Iya nggak sih? Betul. Nanti bilangnya, kamu juga masih diurusin sama ibu kamu, gitu. Padahal boleh jadi si anak laki-laki itu pengen nunjukin juga ke istrinya. Aku tuh rijal loh, aku tuh qawwam, aku tuh pemimpin. Bisa kok. Berarti ya tinggal bagaimana kita memetakannya aja. Sama, kita punya anak perempuan, diatur sama kita. Izin ya. Nanti dalam pandangan suami, kamu gak taat ya sama aku. Bukankah aku nih suami kamu? Bukankah aku nih imam kamu? Kok kamu masih begitu sih sama orang tua? Jadi makanya harus dikasih jarak gitu loh. Gak bisa serta-merta, tapi kan Ustaz saya sayang sama anak saya. Iya, sayangnya bukan berarti begitu gitu. Apalagi kalau anaknya gak ngerti, makin lagi panjang. Jadi komunikasi itu penting ya. Penting, berarti ujung-ujungnya ya, saya selalu ingat deh, pokoknya Ahilman tuh selalu kalau masalah rumah tangga itu ya, memang harus disiapkan, memilih pasangan tuh juga harus dipikir matang-matang, dipilih benar, ya memang harus milih ya. Betul. Makanya balik lagi di pernikahan tuh ada 4 sikap yang perlu kita miliki. Ini sering saya sampaikan di nasihat pernikahan. 4 sikap. Ikhlas, ridho, syukur, sabar. Ikhlas, ridho, syukur, sabar. Dah. Oke. Dah. Ikhlas. Nikahnya harus karena Allah. Jangan menikahi pasanganmu karena parasnya. Karena paras ada masanya. Cinta boleh, tapi gitu ya, balik lagi. Jangan karena harta ada habisnya. Jangan karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Tapi cari yang kekal, yaitu Allah. Aku mencintaimu karena aku merasa Allah lebih dekat denganku saat aku bersamamu. Nah itu bab itu tuh. Nanti baru ridho. Nerima yang ada di pasangan kita. Makanya udah nikah tuh nggak ada ini bapakku itu bapamu, enggak. Setelah menikah dari aku jadi apa? Jadi kita. Makanya ridho itu nerima bukan hanya kelebihannya, tapi juga nerima kekurangannya. Dan itulah pasangan terbaik, bukan yang datang karena kelebihannya, tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Masya Allah, tahan di situ dulu. Tahan dulu, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Kita harus sudah. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi.